saya dan apa ya, masyarakat sipil lainnya ya, YLBHI dan juga teman-teman mengucapkan selamat dan terima kasih buat PSAK atas policy brief ini ya. Apa namanya, Fajri, Rani, Cikal, Nur, Ramadan, dan teman-teman semua PSAK. Karena dari laporan ini kita melihat ternyata aspek perbaikan yang diperlukan oleh negara ini dalam perbaikan kepolisian tidak semata-mata administratif atau apa namanya, mengubah otak-atik penempatan gitu. Ternyata problemnya jauh lebih dari itu gitu. Dia ada di rootnya gitu, ada di apa namanya, dasar nilai atau dasar pijakannya, dasar tempat mereka hadir dan mewujud gitu ya. Ini apa, maka tuntutannya jadi sangat dalam kalau gitu, menggugat apakah mereka perlu ada di semua sektor lini gitu. Jadi ini seiring dan sejalan dengan juga kita sedang mengadvokasi ada koalisi reformasi kepolisian. Ini apa namanya, mendukung arah ke sana. Dan harusnya dokumen ini menjadi dokumen utama bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Jadi Pak Yusril ya kan, Pak Jimli, Pak Mahfud, Pak Doviri dan kawan-kawan harusnya pakai ini. Baru nanti setelah dari situ turunan-turunannya merujuk ke dokumen ini itu. Itu standar yang harus kita lakukan kalau mau perbaikan serius kepolisian ya. Satu hari jadi di bulan Juli 2024, waktu lagi rame-ramenya mau revisi Undang-Undang Kepolisian dan Undang TNI tahun lalu. Terus kita diundang lah oleh Menko Polhukam waktu itu, siapa yang mantan tentara ini, Panglima TNI ini, diundang disuruh bicara di hadapan banyak sekali jenderal, polisi, tentara gitu ya. Nah saya disuruh mengomentari RUU Polri waktu itu. Dan itu lebih ngeri lagi. Jadi di RUU Polri yang 2024 itu mengerikan sekali. Yang sebagian kemudian isinya diserap oleh RUU KUHP. Tapi yang menarik adalah di sesi itu setelah Prof. Tuti menjelaskan, saya menjelaskan, Pak Suparji menjelaskan, adalah muncul profesor ya, hukum yang sekarang posisinya Wamenkum. Inisialnya EH ya kan, Edi Hiarij ya. Di 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 forum itu dia bilang begini, nggak apa-apa ya, ada YouTube-nya juga. Di forum itu bilang begini, kepolisian itu adalah satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar dalam penegakan hukum. Bayangkan, ini profesor ya. Sehingga dengan demikian wajarlah kepolisian memang secara posisi punya superioritas. Dari mana? Persis dari saya tuh ketika mendengarkan Fajri tadi, saya langsung ingat momentum itu. Momentum di mana Edi Hiarij mengatakan polisi rujukannya pasal 30. Dia lupa ada pasal 24. Nah ketika saya menjelaskan pasal 24, dia ngilang dari ruangan. Nah kemudian pasal itu, pendapat ini muncul kembali di ruang Komisi 3 DPR RI. Ketika kami RDPU untuk isu KUHP. Diucapkan kembali oleh yang namanya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Persis yang dia kutip adalah ucapan dari Edi Hiarij di Juli 2004. Bahwa polisi adalah lembaga yang dimandatkan oleh konstitusi untuk sebagai penegak hukum. Maka yang lainnya adalah derivasi. Yang lainnya adalah substitusi kira-kira gitu. Maka muncul usulan atau bahasa di KUHP bahwa polisi adalah penyidik utama. Di RUU Polri lebih parah. Bukan hanya yang 2024 ya, bukan hanya penyidik itu harus berkoordinasi. Di RUU Polri perekrutan penyidik harus berdasarkan persetujuan. PPNS ya, pengangkatan penyidik PPNS harus persetujuan. Jadi jauh lagi kehendak untuk menambah kewenangan itu gitu. Jadi kita ingin bilang bahwa ternyata problematika itu mengakar di memang pikiran ya, dan dasar jiwa mereka gitu. Bahwa tertanam secara mendalam ya. Pertanyaan besarnya kemudian dari mana
pikiran atau kemudian yang mewujud dalam norma itu muncul di 2002 gitu. Jadi ini lebih parah lagi nih kalau kita kan bicara, wah ini situasinya semakin berkembang memburuk. Ternyata sejak 2002 dia sudah kecelakaan sejarah ya. Kita harus bisa melihat genealogi otoritarianismenya polisi sejak Orde Baru. Itu harus dilihat, dipandang di sana. Bahwa polisi bagian menjadi ABRI di masa lalu. Dan ABRI adalah panacea ya, obat dari segala obat. Seluruh masalah Republik, kan begitu kan? Mau masalah apapun ya kan, apapun makanannya, maka solusinya adalah ABRI gitu. Mau bencana, ABRI, tentara. Mau urusan swasembada pangan, dulu nanam padi, ABRI ya kan. Mau bangun desa, ya ABRI gitu. Urusan keagamaan bahkan ngawasi musola, ngawasi kepercayaan masyarakat, ya ABRI juga, militer juga. Nah polisi nempel di situ. Karakternya ya, kejiwaan kelembagaannya itu nempel di situ bahwa dia adalah solusi atas semua. Makanya harus hadir di semua. Tidak boleh ada satu jengkal pun kira-kira ya wilayah sipil yang nggak dikelola oleh mereka. Munculnya makanya seluruh aspek ya, bukan hanya hukum, ketertiban dan keamanan, tetapi juga aspek pelayanan. Orang mau konser, ya, urusannya konser nih, seni nih, harus dapat izin dari mereka. Gitu. Orang mau ibadah bahkan ya banyak harus izin dari mereka. Orang mau demonstrasi aja harus pemberitahuan ke mereka gitu. Jadi ini pelayanan ya. Ini urusan satpam, ada istilahnya pasal namanya Pam Swakarsa di RUU Polri itu, RUU Polri. Orang mau satpam, orang mau jadi satpam ya, satpam swasta, itu pelatihannya, lisensinya, sertifikasinya, pengajarnya itu dari kepolisian. Gitu. Bahkan seragamnya saja, warna seragamnya diatur oleh Perpol, bayangkan. Jadi mau satpam BCA, mau satpam bank apapun ya kan, diatur seragamnya oleh mereka. Itu betapa ruang wacana pikiran untuk mengatur ya keseluruhan aspek dari Republik ini di mereka. Jadi kita harus melihat pertarungan itu. Pertarungan di mana kepolisian menjadi wajah dari ya kalau bahasa Jermannya ini police state ya. Di masa lalu gitu. Yang udah berubah di Eropa. Nah itu setelah reformasi ada pemisahan undang-undang, pemisahan badan antara tentara dan polisi. Tapi wacana itu, karakter itu, nuansa itu nggak berubah, nggak bergeser. Nah, PSK dalam policy brief ini menemukan bahwa itu difasilitasi oleh undang-undang. Jadi kalau kita pakai kacamata lagi positivistik ya akan selamanya itu nggak ada masalah. Gitu. Selamanya ya kan itu tugas kepolisian diatur dalam undang-undang gitu. Jadi bagi saya ini adalah gugatan serius terhadap 23 tahun ya keberlangsungan undang-undang. Ini gugatan serius. Dan gugatan ini harusnya diadopsi secara mendalam oleh pemerintah. Jadi tidak terjadi yang namanya proses demilitarisasi. Iya, lembaganya dipisahkan dari militer, tapi lembaganya masih militer. Makanya mewujud dalam semua aspek, dari mulai rekrutmen, dari mulai pelatihan atau sekolah, dari mulai pendidikan, dari mulai kepangkatan, dari mulai apa lagi? Aspek relasi hubungan kerja antara atasan bawahan, dari aspek bahkan status mereka yang tidak mau jadi ASN. Kan kira-kira kalau mereka adalah ngakunya sipil, apakah Anda ASN? Terkait undang-undang ASN tidak mau. Yang disebut ASN Polri adalah yang bukan polisi, ada tuh petugas tata usaha, persuratan, itu baru ASN Polri. PNS Polri, tapi kalau yang bukan, yang penyidik, sabara, apa nggak mau disebut ASN? Loh, kalau begitu apa dong? ASN bukan, militer bukan. Apa gitu dalam bahasa Arabnya manzilah bainal manzilatayn gitu. Posisi di antara dua posisi gitu.
Nggak ada itu kejelasan posisi antara sipil apakah militer. Harusnya jelas. Dan ini ditiru juga oleh kakak-kakaknya, ya Kejaksaan Agung juga bukan ASN gitu kira-kira. Ini posisi yang semakin menghilangkan akuntabilitas dan pengawasan. Berikutnya adalah kita lihat apa dampaknya. Dampaknya adalah yang tadi ditanyakan oleh Rani. Dampaknya adalah setiap tahun data menunjukkan sangat serius. YLBHI, lembaga masyarakat sipil, Kontras, atau bahkan lembaga-lembaga lingkungan hidup seperti Walhi mencatat angka kekerasan, angka brutalitas, angka kriminalisasi, salah tangkap ya, angka pembunuhan atau extrajudicial killing itu terus lahir dan membesar ya. Dalam banyak urusan gitu. Bahkan untuk urusan menangani olahraga gitu. Kalau di luar negeri itu ributnya antar supporter, di Indonesia meninggal 136 orang. Itu salah satu 5 sejarah tragedi terbesar di dunia dalam sepak bola, meninggal 136 orang. Itu gara-gara aparat. Gara-gara melontarkan gas air mata gitu. Itu kan artinya apa? Situasi yang dipelihara terus-menerus. Seperti mereka menghadapi demonstran ya. Positioningnya melihat massa, melihat orang yang datang, itu udah dianggap sebagai enemy. Itu laporan YLBH itu. Jadi melihat orang demonstrasi itu bukan orang yang datang dengan penuh cinta menjaga republiknya. Tetapi orang yang dianggap ancaman, ini mengganggu nih, mengganggu ketertiban umum, ya kan, mengganggu lalu lintas, mengganggu pelayanan pemerintah. Dalam benak mereka seperti itu tercipta secara sistematis ya. Dan kita melihat di misalnya laporannya World Justice Project tentang indeks rule of law ya. Dalam konteks efektivitas penyidikan itu Indonesia ranking 97 dari 142 negara. Sangat tidak efektif. Jadi itu kira-kira negara sepertiga ke belakang gitu. Negara yang masih tidak beradab. Apalagi untuk indeks imparsialitas. Itu ranking 125 dari 142 negara disurvei. Bayangkan 125 dari 142 negara disurvei. Berarti negara benar-benar terbelakang, aparatnya tidak imparsial. Tidak berdiri sendiri bebas bahwa dia adalah penegak hukum gitu. Jadi bisa terbayang setiap orang yang datang bikin laporan, setiap orang yang dilaporkan, setiap orang yang masuk dalam ruang-ruang penyidikan akan berhadapan dengan parsial dari kepolisian. Entah dia posisi membela misalnya apa yang di benak dia gitu ya. Karena banyak posisi-posisi teknis yang juga menjebak. Misalnya di KUHP itu ada tentang alat bukti. 2 alat bukti dianggap cukup menetapkan tersangka dan memproses lain-lain. Pertanyaannya bukti yang seperti apa? Apakah diuji kualitas buktinya? Ya bukti kan bisa jadi makanya dalam perkara novel Baswedan, Mbak Asin sangat tahu, Ombudsman bikin laporan pemantauan atau pemeriksaan terhadap penyidikan kasus novel Baswedan. Itu di situ disebutkan bahkan dia memanipulasi, merekayasa alat bukti. Ada selongsong peluru, peristiwanya tahun 2008 Mbak ya, atau 2008 kejadian tuduhannya gitu. Terus selongsong peluru ini hadir dalam pembuktian, terus dicek balistiknya itu selongsong peluru yang memang baru terbit 2010. Jadi sedemikian rupa, maka peristiwa Sambo ya, yang merekayasa bukti gitu, atau peristiwa Teddy Minahasa yang menjual belikan bukti itu sangat mudah dipergunakan, sangat mudah difabrikasi gitu. Itu yang mengerikan dari situasi seperti ini gitu. Apalagi korupsinya ya. Makanya laporan internal, teman-teman internal itu kan juga banyak cerita. Di kasus komisi kepolisian juga masih percepatan ya, orang mau sekolah ya, orang mau sespimen, orang mau sespimti itu ya penuh dengan kira-kira eksploitasi di antara mereka gitu kira-kira. Ke masyarakat iya, tapi karena apa, di dalamnya juga ada banyak eksploitasi. Saya masih ingat tuh Pak Jeri, dulu ada kasus anak ya namanya Koko di Cibinong, di Bojonggede. Kami laporkan karena anak ini disiksa dan salah tangkap gitu. Kami laporkan ke Porpam, baik dari mulai Polda sampai level Mabes.
Datang itu kapolseknya, minta-minta ampun. Mas, udah mas, ampun mas. Kenapa ampun? Iya saya juga diperas juga gitu kira-kira. Pengakuan dia begitu. Jadi ya terus berjenjang gitu. Tapi korban yang paling menderita adalah masyarakat ya. Gitu. Jadi ya itu situasi yang menurut saya berat sekali kalau mau diceritakan banyak tantangan, banyak situasi. Maka formula atau tawaran gagasan perbaikan dari PSHK menurut saya sangat penting ditengahkan. Ya, sangat penting di tengah kita sedang membincang perbaikan kepolisian. Gitu. Dan ya saya nggak tahu dari mana mulainya mas, tapi kira-kira mengubah 400.000 lebih ya, ini kan sangat banyak pasukannya. Itu dari mana gitu? Karena situasinya sudah sedemikian rupa, itu jadi mengunci gitu. Jadi mengunci sana sini menjadi kesempatan kita untuk mengubah itu dari mana gitu. Apakah mau sekaligus dari rootnya atau pelan-pelan gitu. Karena ternyata reformasi yang pelan-pelan tadi itu nggak banyak mengubah juga gitu. Nggak banyak mengubah juga. Jadi harus secara agak sok gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa misalnya kutip formulanya Kierkegaard ya. Kapan terjadi korupsi saat diskresi yang tadi istilahnya bahkan di undang-undang membolehkan dengan alasan lainnya. Nah di KUHP sekarang banyak tuh alasan lainnya gitu. Ditambah monopoli kewenangan yang sangat luas. Jadi kalau kata Bang Novel itu, kenapa dia sangat powerful? Sayap kanannya adalah urusan keamanan, dia bisa represi, menangani demonstrasi, dan sayap kirinya hukum. Dalam satu badan itu yang sangat berbahaya. Ya, urusan ngamanin tapi langsung nangkep itu yang sangat bahaya tuh. Makanya di kasus misalnya dugaan pemilu 2004 ya, yang dirilis oleh kita teman-teman itu ada soal bagaimana bermain jadi politik gitu. Nah, tantangan bagi saya terdekat adalah sekarang bagaimana mengimplementasikan ini menjadi bahan untuk perubahan. Jadi policy brief ini apakah menjadi dokumen digunakan, diterapkan dan menjadi bahan advokasi. Bagi saya, mungkin bagi teman masyarakat sipil ini sangat penting untuk bahan advokasi dan mengetengahkan ke Presiden, ke DPR dan semua badan-badan yang lagi sedang melakukan perubahan. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas policy briefnya. Kompolnas hari ini ya seperti juru bicaranya kepolisian, ya kan, jadi pembela gitu. Kenapa? Karena secara kelembagaan, rekrutmen, positioning, staffing itu memang sebagian besar kepolisian, gitu. Kasetnya itu kan tentara polisi aktif, staf-stafnya polisi gitu. Memang ya agak repot ya. Ketuanya sendiri kan 3 menteri ya, ketua, wakil ketuanya kan Menko Polhukam, Menkum dan Mendagri gitu. Itu sendiri dilematis gitu karena jadi bagaimana kelembagaan oleh pemerintah ngawasi pemerintah gitu. Yang independennya ya beberapa orang saja. Bahkan ada kecenderungan dalam komisionernya difavoritkan selalu ya, misalnya sekretaris Kompolnas yang sekarang itu mantan polisi, yang sebelumnya mantan polisi, bahkan cenderung jadi semacam ex officio gitu. Jadi memang dilema itu menjadi terjadi secara positioning kelembagaan staffing. Walaupun tergantung orang pada akhirnya, ada akselerasi yang dilakukan oleh dari wakil masyarakat. Ya. Beberapa kali kita melihat ada akselerasi dilakukan tapi tidak bisa mengubah banyak hal. Pertama, mereka secara kedudukan di undang-undang itu secuil sekali. Kalau kita lihat sebenarnya genealogi landasan pikir urgensi Kompolnas itu enggak seperti yang sekarang. Jadi kalau kita lihat di tahun-tahun awal 98 tahap MPR menuju Undang-Undang 2002 itu yang namanya Kompolnas dilakukan seperti sebagian besar komisi yudisial yang punya power gitu ya. Terus juga kewenangannya bahkan bisa memeriksa ulang. Jadi dia kayak semacam atasannya dari Kapolri. Nah tiba-tiba menciut jadi segitu gimana ceritanya, nah itu banyak kisahnya tuh. Walaupun kita belum verified ya, itu perlu riset bagaimanakah kisah pertarungan atau diskusi dan perdebatan secara serius di DPR dan
pemerintah waktu penyusunan undang-undang kepolisian. Gitu. Kenapa Kompolnas menjadi kecil perannya dan tidak punya kapasitas yang besar ya. Maka ke depan Kompolnas harus benar-benar dibuat independen. Gitu, dengan kewenangan yang diperkuat. Ya. Dan benar-benar dapat punya akses dan lain-lain memeriksa ulang pelanggaran gitu ya, bahkan bisa memberikan sanksi kan, kayak kan begitu, bisa berikan sanksi. Kalau ini kan nggak bisa gitu. Itu tuntutan ke depan Kompolnas harus menjadi bagian yang utuh ya. Termasuk bagaimana dia juga bisa bukan hanya mengawasi pemilihan Kapolri, harusnya dia juga bisa mengawasi pemilihan Kapolda. Bahkan harusnya dari level Kapolres. Karena kan sebenarnya kalau Kapolri itu adalah si yang sudah bisa diprediksi. Orang itu kalau dia Kapolres angkatan sekian, maka di periode tahun sekian dia akan jadi Kapolri gitu, angkatannya dia. Maka harusnya pengawasan melekat, ketat ya, dan konsisten. Orang-orang lulus dari Akpol, masuk dalam jajaran perwira, duduki jabatan-jabatan Kapolres, itu akan memutus mata rantai korupsi di mereka. Jadi orang kalau mau jadi Kapolres, mau jadi Kapolda, itu harus bersih dari lobby-lobby tertutup yang berbiaya bahkan gitu. Nah, itu kalau itu diputus mata rantainya, maka akan terjadi perubahan ya. Bahkan bila perlu ketika orang lulus dari Akpol ya, mereka kan langsung dapat jabatan yang tanda kutip punya posisi yang baik gitu. Dari jadi Kapolsek lah, jadi apa. Harusnya tuh kalau mereka Akpol ya, kayak kita lulus kuliah, jangan langsung dapat jabatan. Karena dia nggak merasakan bagaimana melayani masyarakat. Harusnya tepatnya menjadi misalnya Babin Kamtipmas gitu kan, setahun 2 tahun di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi memang secara pola penempatan orang menjadi udah melulus Akpol, dapat langsung jabatan gitu. Langsung akhirnya apa? Periode-periode berganti-ganti orang ke satuan pimpinan, tapi bawahannya anak buahnya ini menjadi semacam tanda kutip ya melayani pimpinannya yang berganti-ganti itu. Nah, Kompolnas harus bisa memutus mata rantai itu semua. Itu termasuk mengawasi atau intervensi dalam rekrutmen, terus pendidikan ya. Dan saya nggak tahu apakah Anda pendidikan serius tentang pemahaman HAM di kepolisian gitu. Siapa yang ngajarinnya gitu, siapa yang ngisinya, siapa yang mentoringnya, siapa yang mengevaluasinya gitu. Nah kemarin misalnya Mas Fajri, ILBH diundang minggu lalu di rapat koordinasinya Kompolnas. Terus kita di forum itu mengevaluasi lah berbagai peraturan Kapolri tentang penanganan demonstrasi. Dari mulai Perkap tahun 2006, 2009, 2010, 2012 gitu. Memang perkap-perkap itu didesain supaya represif. Jadi di lapangan itu dampaknya ada, memang perkapnya begitu. Wacananya wacana represif gitu. Tidak ada wacana demokratis apalagi mutualisme, simbiosis mutualisme dengan warga yang sama-sama berjuang untuk perubahan gitu. Ya ini harus diubah gitu. Maka menurut saya memang perubahan paradigma itu menjadi penting. Jadi ini perubahannya paradigmatik ya. Nah Kompolnas harus menjadi agenda penguatan yang serius ya. Di samping juga lembaga-lembaga lain Mbak Gita. Jadi saya setuju tadi misalnya bagaimana Ombudsman, bagaimana Komnas HAM itu penting dilibatkan sebagai pengawasan eksternal juga, gitu ya. Penting. Termasuk bagaimana mengawasi anggaran. Di undang-undang kan anggaran hanya dari APBN, tapi di Perkap 2010 bisa hibah dari yang lain. Bagaimanakah anggaran ini diawasi oleh siapa? Apakah laporan pemeriksaan auditnya bisa terbuka? Ya kan, oleh BPK, oleh siapa, itu penting itu. Karena biasanya untuk membongkar banyak hal ya jurusnya adalah follow the money kan. Itu yang dilakukan oleh Mbak Asin tadi KPK, bagaimana KPK membongkar korupsi di zaman waktu itu Joko Susilo sebagai Korlantas gitu. Setelah itu mana lagi pengungkapan oleh KPK terhadap kepolisian, cenderung hampir jarang ya, hampir nggak pernah lagi Mbak ya, yang menyentuh ke sana gitu. Padahal seharusnya agenda pemberantasan korupsi yang paling utama dan pertama adalah di mana-mana di negara lain kepada penegak hukum.
Kalau korupsi di kepolisian, kejaksaan, MA itu diberantas, itu udah minimal 60% korupsi hilang di Indonesia tuh. Ya kan kira-kira karena mereka yang nindak. Kalau merekanya bersih, mereka akan nindak bagaimana hutan dibabat di Aceh, Sumatera, di Sumut dan di Sumbar, kan mereka yang menindak. Sekarang kenapa hutan dibabat dan didiamkan? Karena aparat-aparatnya juga bagian dari yang menikmati, gitu. Sehingga ya hukum gak berjalan. Gitu. Jadi bencana ini juga harus dikaitkan ya dengan reformasi kelembagaan gitu. Kita memandang ke depan, ya kita serang pada darurat kebencanaan. Tapi apa yang menyebabkan bencana terjadi harus diselesaikan gitu. Bukan hanya faktor dari perusahaan-perusahaan yang rakus yang benar-benar merusak hutan, tapi karena backing ya, karena konsesi-konsesi yang didapat ya. Dan aparat itu bagian yang melekat dalam konsesi-konsesi itu gitu. Makanya kita juga nggak jarang ya, tiba-tiba ada LHKPN gitu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, mantan Kapolri A punya konsesi di sini, mantan Pangdam A punya konsesi di sini, mengerikan sekali itu. Tiba-tiba begitu gitu. Nah ini yang harus dihentikan mata rantai itu. Terima kasih. Terima kasih.